Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lestari dari kelas 2 MPIA 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang keempat, yaitu sejarah filsafat Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan pemikirannya. Perkembangan filsafat Islam sebagai bagian tidak terpisahkan dari sejarah panjang khazanah pemikiran Islam sesungguhnya bukan sesuatu yang sederhana. Banyak aspek dan hubungan yang harus dipahami, dijelaskan, dan diuraikan. Ketidaktelitian dalam mencermati, memilah, dan memilih persoalan inilah yang sering menyebabkan kita tidak tepat untuk menilai dan mengambil tindakan. Adanya sikap yang anti filsafat di sebagian kalangan umat Islam atau anggapan bahwa filsafat Islam hanyalah berasal dari Yunani, salah satu sebabnya adalah karena adanya kurang ketelitian tersebut. Seperti dinyatakan oleh banyak peneliti, baik muslim maupun non-muslim, pemikiran rasional filosofis Islam lahir bukan dari pihak luar, melainkan dari kitab suci mereka sendiri, yaitu Al-Quran. Khususnya dalam kaitannya dengan upaya-upaya untuk menyesuaikan antara ajaran teks dengan realitas kehidupan sehari-hari. Pada awal perkembangan Islam, ketika Rasulullah SAW masih hidup, semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara ditanyakan langsung kepada beliau, atau diatasi lewat jalan kesepakatan di antara para cerdik. Akan tetapi, hal itu tidak bisa lagi dilakukan setelah Rasulullah SAW wafat dan persoalan-persoalan semakin banyak dan rumit seiring dengan perkembangan Islam yang sedemikian cepat. Jalan satu-satunya adalah kembali kepada ajaran Al-Quran lewat berbagai pemahaman. Pemikiran filsafat Islam yang berkembang pasca penerjemahan atas buku-buku Yunani pertama kali dikenalkan oleh Al-Kindi pada tahun 806 sampai dengan 875 Masehi. Dalam kata pengantar untuk buku Filsafat Utama atau Al-Falsafah Al-Ula yang dipersembahkan pada Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai dengan 842 Masehi. Al-Kindi menulis tentang objek bahasan dan kedudukan filsafat, serta ketidaksenangannya pada orang-orang yang anti filsafat. Meski demikian, karena begitu dominannya kaum fuqaha, ditambah masih minimnya referensi filsafat yang telah diterjemahkan, apa yang disampaikan Al-Kindi tidak begitu bergema. Meski demikian, Al-Kindi telah memperkenalkan persoalan baru dalam pemikiran Islam dan mewariskan persoalan filsafat yang terus hidup sampai sekarang. Yang pertama, penciptaan alam semesta, bagaimana terjadinya. Yang kedua, keabadian jiwa, apa artinya dan bagaimana pembuktiannya. Dan yang ketiga, pengetahuan Tuhan, apa ada hubungannya dengan astrologi dan bagaimana terjadinya. Di Aleppo dan Damaskus, kajian-kajian filsafat tetap giat dilakukan sehingga melahirkan seorang filsuf besar, yakni Abu Nasr Al-Farabi pada tahun 870 sampai dengan 950 Masehi. Al-Farabi tokoh yang mempunyai pengaruh besar pada pemikiran sesudahnya ini, baik dalam Islam sendiri maupun di barat Eropa. Tidak hanya mengembangkan pemikiran-pemikiran metafisika Islam, melainkan juga memberikan landasan bagi pengembangan keilmuan pada umumnya. Dalam bidang metafisika, antara lain, ia mengembangkan teori emansi yang menggabungkan antara teori Neoplatinos dengan tauhid Islam untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan yang maha gaib dengan realitis yang empirik, Tuhan yang maha esa dengan realitis yang plural, dan seterusnya. Mempertemukan antara konsep idealisme Plato dengan empirisme Aristoteles dan mempertemukan antara agama dan filsafat. Dalam bidang keilmuan, Al-Farabi lewat karyanya yang terkenal, Ihsa al-Ulum, mengklasifikasikan ilmu pengetahuan dalam 3 kelompok, yaitu filsafat, ilmu keagamaan, dan ilmu bahasa. Yang termasuk filsafat adalah metafisika, ilmu-ilmu matematis, ilmu kealaman, dan politik. Menurut Hussein Nasr, seorang pemikir muslim dari Universitas George Washington USA, klasifikasi ilmu ini merupakan klasifikasi pertama yang dipakai secara luas oleh masyarakat ilmiah dan paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Karena jasanya inilah, Al-Farabi digelari sebagai guru kedua, Al-Mu'allim Al-Tsani,
dalam tradisi filsafat Islam setelah Aristoteles sebagai guru pertama al-mu'allim al-awal. Menurut Ali Sami, seorang peneliti dari Mesir, prinsip-prinsip penalaran filosofis yang dikembangkan Al-Farabi di atas pada masa-masa berikutnya tidak hanya digunakan oleh kaum filsuf murni, tetapi juga oleh para tokoh yang menolak pemikiran filsafat seperti Al-Ghazali. Prinsip-prinsip penalaran tersebut bahkan juga digunakan oleh para fuqaha seperti Al-Syafi'i. Selain itu, Ibnu Sina pada tahun 980 sampai dengan 1037 Masehi juga berusaha menjelaskan dan membuktikan konsep kenabian dengan menyatakan bahwa kenabian adalah sesuatu yang lumrah yang dapat dipahami secara nalar. Menurutnya, kenabian adalah tingkat tertinggi dalam fase manusia di mana ia menghimpun seluruh potensi kemanusiaan dalam wujudnya yang paling sempurna. Baginya, syarat kenabian hanya 3 hal, yaitu kecerdasan intelek, kesempurnaan daya imajinasi, dan kemampuan untuk menundukkan hal-hal yang muncul dari luar dirinya agar bisa tunduk dan taat. Ketika ketiga syarat ini terpenuhi, maka seseorang akan memperoleh kesadaran kenabian, mendapat limpahan pengetahuan secara langsung tanpa butuh pengajaran dari orang lain. Berdasarkan atas prestasinya yang luar biasa, dalam filsafat, Ibnu Sina kemudian diberi gelar guru utama atau Al-Syekh Al-Rais. Di samping gelarnya sebagai pangeran para dokter, Amir Al-Atibah, karena jasanya yang besar dalam bidang kedokteran. Akan tetapi, setelah Ibnu Sina, pemikiran filsafat kembali mengalami kemunduran karena serangan Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai dengan 1111 Masehi. Meski Al-Ghazali sendiri sebenarnya tidak menyerang inti filsafat, yaitu aspek epistemologi, lewat tulisannya dalam Tahafud al-Falasifah yang diulangi lagi dalam Al-Munqidh min al-Dalal, Al-Ghazali menyerang persoalan metafisika, khususnya pemikiran metafisika Al-Farabi dan Ibnu Sina. Meski serangan pada kedua tokoh ini sebenarnya juga tidak tepat. Demikianlah presentasi saya tentang materi keempat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.